Halo, selamat sore Mas Aldi. Ya, halo, selamat sore Mbak Selma. Suara saya terdengar, Mbak ya? Iya, terdengar jelas Mas. Wah, luar biasa. Ini pertemuan pertama nih di tahun 2022 bersama Mandiri Sekuritas. Betul sekali Mas Aldi. Kembali lagi ya, kita Baik, luar biasa. kolaborasi lagi di tahun baru ini. Iya, semoga 2022 ini cuannya lebih besar ya dibanding dengan tahun 2021 Amin. kemarin. Amin, Baik, amin. baik. Itu wajib diaminin Mas. Baik, selamat datang Mbak Salma. Saya perkenalkan, beliau adalah Most Advisor ya dari Mandiri Sekuritas. Nah, hari ini kita akan belajar terkait bagaimana sih dasar-dasar investasi reksadana untuk pemula. Karena seperti yang kita ketahui, investasi itu adalah hal yang penting ya dan perlu dilakukan oleh semua orang. Nah, pertanyaannya gimana nih caranya? Instrumennya kemana? Salah satu instrumennya adalah reksadana ya. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana memulai investasi reksadana untuk pemula bersama Mandiri Sekuritas. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu nih Mbak dengan Mandiri Sekuritas. Ini profilnya seperti apa sih dan kira-kira apa aja nih fitur-fitur yang bisa ditawarkan kepada calon investor. Silakan Mbak Selma. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi. Selamat sore Sobat IDX, Sobat Mapan. Perkenalkan sekali lagi saya Syalma dari Mandiri Sekuritas, cabang Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian kalau kita perkenalan ya terkait Mandiri Sekuritas, itu pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih perusahaan sekuritas itu? Nah, kalau misalnya teman-teman mau nabung berupa uang, itu kan biasanya kita ke perbankan. Tapi kalau teman-teman pengen investasi, itu maka teman-teman pergilah ke perusahaan sekuritas. Nah, salah satunya adalah Mandiri Sekuritas. Jadi kami Mandiri Sekuritas ini adalah anak perusahaan dari Bank Mandiri Persero Terbuka yang bergerak di bidang perdagangan surat berharga, baik itu saham, reksadana, obligasi pemerintah maupun obligasi swasta. Jadi sekali lagi kalau teman-teman pengen berinvestasi di surat berharga ya, jadi investasi yang paper asset itu maka teman-teman datanglah ke perusahaan sekuritas. Salah satunya adalah kami Mandiri Sekuritas. Nah, kemudian kami juga termasuk dalam perusahaan sekuritas dengan top value tertinggi ya, kita masuk top 5. Jadi baik itu value transaksi maupun jumlah nasabah. Jadi sekali lagi teman-teman nggak perlu ragu siapa sih Mandiri Sekuritas, teman-teman untuk apa ya kenalan dengan kami tentunya nggak asing lagi lah teman-teman datang ke Bank Mandiri tanya terkait Mandiri Sekuritas juga nanti akan dilayani tentu saja gitu. Kemudian untuk di Mandiri Sekuritas sendiri aplikasi kami itu namanya adalah MOS teman-teman, kepanjangannya itu adalah Mandiri Online Securities Trading. Jadi aplikasi itu bisa nanti teman-teman download baik itu di HP maupun di Windows untuk di laptop gitu ya maupun versi website. Jadi kalau teman-teman udah daftar menjadi nasabah kami nanti untuk transaksi surat berharga seperti tadi saham, reksadana, obligasi itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Jadi di HP aja kita udah bisa melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak perlu mau beli harus telepon atau ngisi surat itu udah nggak perlu lagi ya teman-teman, udah ketinggalan zaman banget kalau yang investasi rumit kayak gitu gitu. Oke, cukup Mas Aldi mungkin ya perkenalannya. Baik, baik. Jadi Mandiri Sekuritas ini salah satu sekuritas dengan transaksi terbesar juga ya di Bursa Efek gitu ya. Jadi merupakan anak usaha dari Bank Mandiri TBK ya, pasti udah kredibilitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, kalau ingin bergabung menjadi nasabah Mandiri Sekuritas nih Mbak, caranya bagaimana Mbak? Silakan Mbak Selma. Oke, baik. Teman-teman, untuk bergabung bersama kami, cara pendaftarannya itu mudah banget ya. Untuk jadi nasabah, kita pendaftaran full online, sehingga nggak perlu repot-repot datang ke kantor atau isi formulir bermaterai, itu udah nggak perlu banget.
Jadi bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kami, nanti bisa daftar melalui link tersebut. Jadi benar-benar full online ya, butuh data KTP, NPWP, dan nomor rekening pribadi Bank Mandiri. Jadi karena kami memang anak perusahaan Bank Mandiri, jadi nomor rekening yang didaftarkan tentunya harus punya Bank Mandiri juga ya. Kalau belum punya pun pendaftarannya bisa online semua. Jadi benar-benar mudah tentunya. Kemudian kita juga ada kabar menarik nih Mas Aldi. Jadi Mandiri Sekuritas sejak awal tahun baru ini ya, sejak 3 Januari kemarin, untuk pendaftaran nasabah itu kita sudah tidak kenakan minimum deposit awal. Jadi kita kembalikan kepada kebutuhan masing-masing nasabah ya. Mau itu deposit 100.000 atau 50.000 itu sudah kita serahkan pada kebutuhan nasabah. Karena mau beli reksadana yang 50.000 pun itu ada ya, jadi mau deposit nyoba-nyoba 50.000 dulu nih masih ragu, itu nggak masalah, bisa gitu. Jadi mudah banget, nggak ada alasan lagi ya teman-teman buat nunda-nunda daftar di Mandiri Sekuritas. Baik, ya. Wah, ini kabar baik banget gitu ya. Jadi pembukaan rekening mulai tahun 2022 ini tidak ada minimumnya ya. Jadi disesuaikan sama kebutuhan ya dan kemampuan dari calon nasabah. Jadi luar biasa banget ya. Ini jarang-jarang loh seperti ini ya, karena biasanya itu ada minimalnya ya. Jadi bagi yang belum memiliki rekening efek, silakan ya mempertimbangkan bergabung dengan Mandiri Sekuritas. Follow aja Instagramnya di atas ya, kemudian buka linknya ya yang ada di profil bionya, atau bisa tanya-tanya nih dengan adminnya nih, ini pembukaan rekeningnya bagaimana sih ya, dan fitur-fiturnya seperti apa gitu ya. Baik, jadi silakan ya, karena kalau kita belum memiliki rekening efek sekarang ini rugi banget ya, karena investasi itu adalah hal yang perlu nih dilakukan oleh setiap orang. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama kita nih, Mbak Selma, yaitu dasar-dasar atau bagaimana berinvestasi reksadana untuk pemula gitu ya. Jadi kalau pemula ini kan biasanya masih ngetes gitu ya, atau masih cari-cari informasi nih ya terkait produknya. Nah, pertanyaannya, seberapa penting sih Mbak investasi ini untuk dilakukan ya sama setiap orang gitu? Karena ini akan menjadi fondasi kita nih untuk membeli reksadana di pasar modal. Silakan Mbak Selma. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kenapa sih kita itu harus banget melakukan yang namanya investasi, itu yang perlu teman-teman ketahui, kita itu perlu melawan yang namanya inflasi. Nah, daripada saya jelasin pakai bahasa teknis ekonomi ya, mending kita pakai gambaran aja seperti ini. Misalnya nih, dulu 10 tahun yang lalu, saya rasa sih dulu itu saya beli permen 1 biji itu harganya cuma 100 perak doang. Nah, tapi sekarang saya kalau ke warung, itu sekarang harganya 1.000 cuma dapat 3 ya. Itu berarti harganya per biji udah sekitar 330-an ya teman-teman. Nah, atau kebalikannya nih, dulu Rp1.000 itu bisa dapat 10 permen, sekarang Rp1.000 cuma bisa dapat 3 permen. Nah, itu adalah implikasi atau gambaran yang namanya inflasi, teman-teman. Jadi, sebenarnya harga barang, harga jasa itu tiap tahunnya mengalami kenaikan, atau dengan kata lain, uang itu nilainya semakin berkurang, gitu. Nah, untuk rata-rata sih untuk inflasi tahunan di Indonesia ini ada di kisaran 3%. Kemudian kalau untuk di masa pandemi ini memang karena daya beli masyarakat turun, maka inflasinya ada di sekitar 1-2% ya. Itu berarti kalau kita mau investasi, maka carilah yang hasilnya itu di atas inflasi tersebut. Karena kita itu perlu melawan adanya penurunan nilai uang tadi ya. Kemudian itu tadi poin pertama ya teman-teman, melawan adanya inflasi. Lalu berikutnya tentu saja kita perlu merencanakan masa depan. Nah, misalnya nih goals-nya tahun baru ini apa? Kita kan pasti udah punya ya resolusi tahun 2022.
Barangkali ada yang pengen merit, atau pengen kuliah lagi, atau ada anaknya yang udah masuk sekolah nih. Tentunya untuk mencapai resolusi cita-cita yang pengen kita raih di tahun baru ini, kita kan perlu ya merencanakan keuangan untuk meraihnya gitu. Jadi sudah harus dipersiapkan sejauh mungkin, bahkan itu untuk rencana 5 tahun pun udah sebisa mungkin kita siapkan ya dari sekarang uangnya. Jadi kita sisihkan, kita investasikan di produk apa sih yang sekiranya nanti goal saya 5 tahun lagi itu bisa tercapai, seperti itu. Kemudian yang poin terakhir, tentu aja kita tuh pengen meraih yang namanya kebebasan finansial ya, biar apa namanya, kalau mau beli sesuatu mikirnya nggak terlalu lama gitu ya, jadi bisa lebih mudah lah. Nah, selain itu juga kita pasti berharap mendapatkan return atau keuntungan yang lebih tinggi daripada produk-produk yang mungkin lebih konvensional seperti katakanlah deposito perbankan, seperti itu. Oke, jadi itu ya tadi teman-teman 4 poin kenapa sih kita wajib atau penting banget melakukan investasi. Baik, baik. Ya, jadi cara untuk mencapai cita-cita dan keinginan di masa mendatang itu kita harus siapkan dari sekarang gitu, dan makanya penting sekali nih. Kalau tidak disiapkan, waktu akan berlalu ya. Jadi kalau waktu berlalu tuh sia-sia banget ya. Padahal musuh utama uang itu adalah waktu gitu ya. Mungkin kita bicara nih Mbak, nilai waktu terhadap uang nih dan kaitannya dengan inflasi. Itu seperti apa sih Mbak Selma? Silakan. Oke, kalau tadi kan kita udah bahas terkait inflasi ya teman-teman, yang dulunya 1.000 dapat 10 permen, sekarang 1.000 cuma dapat 3 permen. Nah, kemudian kita bahas juga nih, gimana sih penjelasan nilai uang terhadap waktu itu. Saya kasih contoh aja deh, misalnya gini, kalau saya nih ditanya, kamu pengen dapat uang 10 juta ini sekarang atau 3 tahun lagi? Nah, teman-teman di sini kebanyakan jawabnya apa? Mau sekarang atau nanti? Kalau saya jawabnya tentu aja mau sekarang ya teman-teman. Nah, kenapa? Ini masih ada kaitannya sama yang tadi teman-teman, sama yang adanya inflasi tadi. Karena apa? Di masa mendatang 3 atau 5 tahun lagi nilainya itu berkurang, dan saya akan kehilangan yang namanya itu opportunity cost. Jadi kalau saya bisa dapat cuan sekarang nih dari saham misalnya BBHI kemarin gitu ya, maka kalau uangnya saya baru dapat 3 tahun lagi, saya kehilangan kesempatan dong untuk investasi di saham yang lagi naik sekarang ini gitu. Jadi sepanjang menunggu, kalau ada pilihan sekarang atau 3 tahun lagi, ya tentu aja saya pilih sekarang karena saya bisa menata nih, bisa milih apa aja peluang yang bisa saya investkan dengan uang yang sudah saya dapat sekarang. Karena bisa aja di 3 tahun mendatang kesempatan itu udah beda ataupun udah hilang gitu. Baik, baik. Jadi kalau kita bicara tentang uang itu ya cukup menarik ya. Dia itu dengan berjalannya waktu nilainya itu semakin berkurang karena adanya inflasi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Selma, nilai uang sekarang sama 3 tahun lagi kalau disuruh pilih yang mana ya? Pilih sekarang. Kenapa? Kalau dalam bentuk cash 3 tahun itu pasti nilainya nggak sama dengan yang sekarang. Berbeda kalau misalnya kita dikasih aset ya Mbak Selma ya. Jadi kan kalau kita punyanya aset itu kebalikannya. Justru aset itu nilainya akan jadi semakin tambah banyak, ditambah besar di masa mendatang, khususnya di instrumen keuangan. Nah selanjutnya nih, apa aja sih Mbak pilihan-pilihan instrumen investasi nih ya yang cocok nih untuk bisa diinvestasikan gitu ya. Silakan Mbak Selma. Oke, baik. Jadi kalau di tempat kami ya, teman-teman di Mandiri Sekuritas itu untuk produk investasi yang bisa teman-teman pilih ada beberapa jenis, dan itu bisa disesuaikan kembali terhadap profil risiko masing-masing nasabah. Jadi kita ada pertama ada produk saham, kemudian yang kedua ada produk reksadana, lalu ada obligasi pemerintah, kemudian yang terakhir ada obligasi korporasi atau obligasi perusahaan. Jadi masing-masing dari produk keempat tadi itu sifatnya beragam, cuma nanti kita bisa dapatkan semuanya dalam produk yang akan kita
bahas mendetail juga pada sore hari ini, yaitu produk reksadana. Baik, luar biasa. Jadi kalau kita bicara tentang instrumen investasi keuangan ya, umumnya terbagi menjadi dua jenis ya, investasi secara langsung atau investasi secara tidak langsung. Gitu. Jadi kalau kita investasi langsung tuh artinya kita menanamkan modal di perusahaannya ya, seperti kita membeli saham atau kita membeli obligasi. Nah, jadi kalau kita investasi tidak langsung, ini salah satu instrumennya adalah reksadana. Nah, ini yang biasanya jadi sering perbincangan gitu ya, karena ini mudah dan murah. Kita nggak perlu repot-repot melakukan pemilihan saham atau obligasi secara langsung. Nah, pertanyaannya nih Mbak, apa sih yang dimaksud dengan reksadana nih, Mbak Selma? Silakan penjelasannya. Oke, baik. Reksadana, saya itu malah lebih dulu ngedengar kata reksadana daripada saham ya, beberapa tahun yang lalu. Dan kalau saya ketik di Google, reksadana adalah, itu deskripsinya menurut saya nggak menjawab pertanyaan teman-teman yang masih awam, terutama di bidang investasi. Jadi biar lebih mudahnya ya teman-teman, saya coba jelaskan, reksadana itu intinya adalah kita nitipin uang kita ke manajer investasi untuk mereka kelolain. Jadi kita nggak ribet milih saham ABC, atau nggak ribet milih obligasi ABC, tapi kita pokoknya nitipin nih ke manajer investasi, karena mereka kan kredibel, mereka punya lisensi untuk pengelolaan dana, maka kita titipin dan percayain. Karena tentu aja kinerja dari reksadana mereka itu akan menjadi reputasi perusahaan mereka juga. Jadi mereka berjuang untuk reputasi perusahaan mereka, dan kita sebagai nasabah yang menginvestasikan dana itu juga senang. Jadi istilahnya win-win solution. Gitu ya. Jadi sekali lagi, di reksadana ini adalah investasi tidak langsung. Kenapa kok disebut tidak langsung? Karena kita nitipin dana kita ke manajer investasi untuk mereka kelolain. Nah, nanti kita akan bahas juga ya macam-macam jenisnya, kemudian apa plus minusnya dari jenis-jenis reksadana. Baik, baik. Ya, jadi kan kebanyakan orang kalau mau berinvestasi, Mbak, kan belum ada pengalaman dan pengetahuannya nih. Jadi kalau kita tidak tahu mau pilih saham apa atau mau beli obligasi apa, itu repot banget ya. Dan yang paling parah itu adalah resikonya sangat tinggi. Gitu. Jadi cara untuk meminimalir resiko salah pilih saham atau obligasi ini adalah kita percayakan dana kita kepada manajer investasi yang sudah memiliki lisensi dari OJK gitu. Artinya lembaga yang boleh menawarkan produk reksadana itu cuma lembaga atau perusahaan yang sudah dapat izin dari OJK gitu. Jadi udah kredibilitasnya udah sangat-sangat aman ya, jadi nggak perlu khawatir. Nah selanjutnya nih, investor kan bertanya-tanya Mbak Selma ya, kita percayakan dana kita kepada manajer investasi. Di reksadana itu sendiri produknya ada apa aja sih Mbak? Silakan Mbak Selma. Oke. Jadi kalau untuk reksadana memang klasifikasinya ada beberapa jenis ya teman-teman. Jadi reksadana itu istilah produk secara umum. Namun mendetailnya lagi itu saya biasa kategorikan ada 4. Jadi pertama ada reksadana pasar uang. Nah kalau reksadana pasar uang ini dana nasabah minimal 80%-nya akan dibelikan surat utang jangka pendek dan dimasukkan ke dalam deposito perbankan gitu. Jadi ini adalah reksadana pasar uang ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya reksadana pendapatan tetap. Nah di reksadana pendapatan tetap ini uang nasabah sebagian besarnya akan dibelanjakan atau diinvestasikan ke produk obligasi, baik itu nanti obligasi corporate maupun government bonds, obligasi pemerintah. Gitu. Jadi sebenarnya yang kedua ini yang menurut saya itu malah paling menarik. Ini sekalian curhat ya. Kenapa? Karena saya tahu banget kalau mau beli obligasi perusahaan itu biasanya minimal 100 juta lah, 1 miliar lah. Waduh, berat banget lah. Itu baru mau beli satu jenis aja. Nah, kalau kita investasi di reksadana pendapatan tetap, itu ringan banget ya teman-teman, mulai 100.000 pun bisa, dan uang kita sama-sama diinvestasikan ke obligasi corporate maupun obligasi pemerintah
Nah, itu salah satu keuntungan investasi di reksadana juga ya teman-teman. Lalu lanjut lagi, yang ketiga ada reksadana campuran. Untuk reksadana campuran itu dana kelolaannya akan diinvestasikan ke berbagai macam produk ya. Saham iya, kemudian obligasi iya, lalu pasar uang pun iya. Dan memang dapat dikatakan campuran ini resikonya lebih tinggi daripada yang jenis pendapatan tetap tadi, karena memang ada unsur sahamnya. Lalu yang paling terakhir itu adalah reksadana saham. Nah, reksadana saham tentu saja dana kelolaannya akan diinvestasikan ke produk saham. Gitu. Baik, jadi reksadana ini terbagi menjadi 4 jenis ya, Mbak Selma ya. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan terakhir yang paling tinggi resikonya adalah reksadana saham. Gitu. Jadi investor tuh bisa memilih-milih ya, kira-kira mana nih yang cocok nih dengan kriterianya, dengan profil investasinya ya. Selanjutnya Mbak Selma, mungkin kita bicara terkait untung ruginya nih kalau kita berinvestasi di reksadana. Silakan Mbak Selma. Oke, baik. Kita bahas ya teman-teman terkait apa sih plus minusnya kalau kita itu masuk berinvestasi di reksadana. Kita bahas yang positifnya dulu ya, karena saya sih selama ini di reksadana lebih banyak ngerasain positifnya tentu aja. Jadi pertama, jauh lebih mudah dan praktis. Nah, seperti yang tadi kita bahas sedikit ya teman-teman, bahwa kalau kita beli reksadana itu kita nggak ribet milih isinya gitu, kita nggak ribet milih saham Astra, saham bank apa gitu ya. Kemudian kita nggak capek analisis mau beli obligasi perusahaan apa, apakah perusahaannya laporan keuangannya bagus atau enggak gitu. Jadi lebih mudah dan praktis. Kenapa? Karena kita serahin beban itu ke manajer investasi, biar mereka lah yang ngelola. Saya sudah percaya nih sama kalian. Kalian kan punya lisensi di OJK untuk ngelolain dana nasabah. Nah, saya percayain lah duit saya nih ke kamu kelola ya, MI gitu, manajer investasi gitu. Jadi mudahnya gitu ya teman-teman. Benar-benar kita ngurangin tugas lah ya, apalagi kalau kita bukan basicnya dari ekonomi, dari investasi, tentu aja sulit banget kalau kita harus menganalisis satu persatu gitu. Jadi memang dapat dikatakan juga bahwa produk reksadana ini adalah step paling awal kalau pengen belajar investasi gitu. Bahkan sebelum berani masuk di saham langsung, belajarlah dulu aja di reksadana dulu. Kalau udah cocok baru lanjut ke produk saham langsung. Biasa pun saya suggest itu kepada nasabah. Kemudian yang kedua, itu minimum pembeliannya sangat-sangat ringan ya teman-teman. Tadi juga saya sempat mention sedikit ya, bahwa reksadana itu mostly pembelian awalnya hanya Rp100.000 aja gitu. Jadi dengan uang Rp100.000 itu nanti kita kan akan kirim uang itu ke MI, manajer investasi. Nah, si MI itu akan menyatukan uang dari seluruh nasabah yang beli produk tersebut gitu. Akhirnya terbentuklah yang namanya reksadana. Kemudian si MI menginvestasikan sekumpulan dana nasabah itu ke produk-produk pilihan mereka. Nah, itulah kenapa tadi saya cerita, saya kalau beli obligasi corporate sendiri 1M, satu jenis itu, waduh, bukan berat lagi ya, itu rasanya kapan saya bisa beli kayak gitu ya, satu produk 1M gitu. Tapi kalau kita pengen nyicip nih, ngerasain cuannya dari obligasi corporate dan duitnya terbatas, masuk aja ke reksadana pendapatan tetap. Karena duitnya sama-sama diinvestasikan ke obligasi perusahaan maupun pemerintah tadi. Oke, kemudian sekali lagi ya, MI tentu aja sudah punya, dan kita pun harus nyeleksi ya teman-teman, apa aja sih perusahaan manajer investasi ya. Atau kalau kita teman-teman yang di kota besar, misalnya jalan-jalan ke daerah CBD, Central Business District, kemudian lihat di kanan kiri jalan ada gedung bla 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 asset management, itu adalah ciri perusahaan MI, manajer investasi. Jadi mereka yang mengelola
dana nasabah gitu ya. Jadi tentu aja sebelum invest di reksadana, googling dulu teman-teman, ABC Asset Management historinya gimana, apakah mereka pernah melanggar aturan OJK atau gimana, kinerjanya apa, pernah dapat awards apa enggak gitu ya. Jadi karena kita nitipin uang kita kan nyarinya udah sulit nih, jadi kalau kita mau nitip ya harus ke MI yang kredibel ya tentu aja, jadi jangan lupa dicek backgroundnya gitu. Dan yang paling penting adalah karena di reksadana itu isinya adalah sekumpulan produk, maka yang saya rasakan adalah kalaupun underlying asetnya atau aset isinya itu lagi turun, reksadana itu turunnya nggak tajam teman-teman. Misalnya kalau saya beli sahamnya langsung turunnya 10%, kalau di reksadana saya turunnya 5% aja karena bobotnya kan isinya macem-macem, jadi terbagi gitu ya. Lalu kalau untuk resiko investasi di reksadana ya, itu kita memang harus menghadapi yang namanya risiko one prestasi teman-teman, atau ketika manajer investasi itu tidak amanah. Misalnya nih, mereka uangnya nggak dikelolain dengan benar, atau malah dimainin ke saham gorengan. Nah, itu kan udah salah satu one prestasi ya, gitu. Kemudian juga dapat dikatakan bahwa reksadana ini tidak ada jaminannya ya, teman-teman. Jadi kalau di pasar modal kan kita ada SIPF, kalau di perbankan ada LPS. Nah, kalau di reksadana ini memang belum ada penjaminnya. Jadi sekali lagi kalau milih perusahaan manajer investasi harus benar-benar yang kredibel gitu. Oke, itu aja mungkin Mas Aldi ya. Panjang banget. Baik, jadi memang instrumen reksadana ini sangat mudah gitu ya dilakukan oleh investor. Kenapa? Karena ya dia nggak perlu repot-repot kita pilih satu-satu sahamnya. Bayangin aja di Bursa Efek itu ada sekitar 760 lebih ya perusahaan. Kalau kita pilih satu-satu tuh susah ya, dan juga butuh pengetahuan dan butuh knowledge ya dan pengalaman untuk bisa memilih. Nah, di reksadana juga sudah terdiversifikasi ya Mbak Selma ya. Tadi seperti yang Mbak Selma sampaikan, ini kalau mau beli obligasi yang swasta ya, yang corporate itu minimal 1 M loh teman-teman. Padahal obligasi ini keuntungannya adalah pendapatannya itu bersifat tetap ya, makanya namanya instrumen pendapatan tetap. Nah, dengan reksadana pendapatan tetap kita juga bisa tuh merasakan keuntungan dari obligasi dengan modal yang sangat-sangat terjangkau ya. Dan kemudian kalau dari sisi resikonya tadi berbagai jenis ya, tapi paling perlu diperhatikan oleh investor adalah tentang kredibilitas dari manajer investasinya. Jadi kita harus cek nih masing-masing manajer investasi itu. Dia latar belakangnya seperti apa, sudah berapa lama dia berdiri, dan izinnya lengkap atau tidak. Jadi kita sudah tahu ya sebelum melakukan pemilihan reksadana. Nah, selanjutnya nih Mbak Selma, kalau kita mau berinvestasi kan erat kaitannya dengan resiko. Ya, dan tidak semua orang nih bisa menghandle resiko. Nah, kira-kira bagaimana sih kita kalau ingin lihat profil resiko seseorang nih, atau kita ingin menilai profil resiko kita sendiri nih, seberapa mampu kita menghadapi resiko? Kira-kira bagaimana sih tipsnya Mbak Selma? Silakan. Oke, baik. Biasanya ya, kalau yang saya biasanya terapkan, saya rasa kalau teman-teman yang masih awam, sebelum masuk ke aset yang berisiko seperti saham, memang kita kan sarankan masuk ke instrumen reksadana terlebih dahulu. Dan tadi kita juga sudah bahas ada beberapa klasifikasi jenis reksadana. Nah, saya rasa untuk menentukan profil risiko saya atau teman-teman itu segimana sih, saya rasa cocoknya itu pertama masuk di reksadana yang jenis pendapatan tetap. Kenapa? Karena kalau teman-teman masuk ke reksadana yang jenis pasar uang, itu kan kategorinya sangat-sangat aman ya teman-teman. Jadi flat naik, cenderung naik tapi lama, dan saya rasa itu tidak menantang gitu. Jadi semua orang pun suka ya dan nyaman dengan pertumbuhan yang stabil dan tetap. Tapi kalau teman-teman mau berani berinvestasi kan harus menghadapi yang namanya risiko. Maka saya rasa sih paling tepat cobalah tuh reksadana jenis pendapatan tetap.
Karena apa? Di reksadana jenis pendapatan tetap, apalagi yang ada isi corporate bonds atau obligasi swasta, itu nanti nilai pertumbuhan harga reksadananya ya, itu sudah mulai ada gejolaknya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngerasain, nanti dipantau aja mingguan, bulanan, apakah saya tahan atau masih oke lah sama naik turunnya nilai reksadana pendapatan tetap saya gitu. Nah, itu reksadana pendapatan tetap saya rasa itu yang gejolaknya paling kecil ya teman-teman. Ada gejolak namun kategorinya yang paling kecil. Jadi dicoba aja yang itu dulu. Kalau misalnya oke, saya masih bisa menoleransi gejolak dari reksadana pendapatan tetap, maka bertahaplah nyoba nih reksadana campuran, berikutnya saham, berikutnya lagi kalau udah lolos langsung hajar ke saham. Kayak gitu sih biasanya ya Mas Aldi kalau saran dari saya. Karena memang kadang kalau kita itu menilai diri sendiri, kalau boleh jujur, rasanya semua orang itu nggak pengen menghadapi resiko, Mas Aldi. Tapi pengen yang namanya cuan. Nah, sayangnya tidak ada produk yang seperti itu. Jadi harus berani masuk ya investasi di produk yang tadi saya jelaskan. Itu sih. Baik, baik ya. Jadi memang kalau kita lihat semua orang inginnya dapat cuan gitu ya, tapi kita jarang berbicara terkait resikonya ya. Jadi dalam dunia keuangan itu berlaku satu hukum ya, satu hukum universal. Semakin tinggi imbal hasilnya, maka semakin tinggi juga resikonya gitu. Jadi cara untuk menghadapi resiko itu ya tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Selma ya, kita bisa mulai dari instrumen yang memiliki resiko paling kecil tapi imbal hasilnya sesuai ya. Jadi ada imbal hasilnya, ada volatilitasnya, tapi nggak stagnan ya. Yaitu instrumen reksadana pendapatan tetap nih untuk pemula gitu. Tapi kalau kita lihat secara umum, resiko itu umumnya terbagi menjadi tiga kategori gitu. Ada orang yang high risk gitu ya, dia suka dengan resiko yang tinggi gitu ya. Ini biasanya anak-anak muda nih. Yang kedua ada yang moderate ya, jadi kayak usianya udah 25 sampai 40 tahun. Ini dia nggak bisa menerima resiko yang terlalu tinggi, tapi senang-senang gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah risk averter atau menjauhi resiko. Ini biasanya untuk usia yang sudah relatif tua gitu ya, yang udah masuk usia pensiun. Jadi itu karakteristiknya ya. Tapi sekali lagi mulailah dari instrumen investasi yang memiliki imbal hasil sesuai dengan resiko minimal ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Selma. Nah selanjutnya nih Mbak, tadi kan udah dijelaskan ya kira-kira tentang profil risiko dan salah satu instrumennya nih. Selanjutnya gimana sih langkah-langkah kalau kita mau memilih reksadana nih Mbak? Jadi sebelum kita beli reksadananya kan kita pilih dulu ya. Kita pilih nih mana nih reksadana yang cocok nih. Kira-kira tipsnya seperti apa sih Mbak kalau kita ingin memilih reksadana? Silakan Mbak Selma. Oke, baik. Jadi saya rasa pertama ya teman-teman sebelum memilih reksadana, tentu aja kita harus sudah punya rekeningnya dulu ya. Jadi yang belum punya rekening di perusahaan sekuritas, teman-teman bisa join. Untuk mendaftar jadi nasabah Mandiri Sekuritas pun, seperti yang tadi kami sampaikan, pendaftarannya bisa secara online. Linknya ada di bio Instagram Mandiri Sekuritas, daftarnya full online, nggak ribet. Nah, nanti kalau rekeningnya udah jadi, kemudian kita sudah bisa milih tuh di aplikasi MOS, di menu mutual fund atau reksadana. Nah, jadi di menu itu, ini kebetulan saya nggak bisa share screen ya. Jadi saya ceritain aja, di aplikasi MOS, di fitur, di menu mutual fund atau reksadana, nanti kita bisa lihat-lihat apa aja sih produk reksadana yang kami Mandiri Sekuritas tawarkan. Gitu. Jadi nanti bisa difilter juga, mau yang jenis apa. Nah, seperti yang tadi ya, barangkali mau nyoba yang jenis pendapatan tetap, bisa langsung difilter aja, biar pilihannya jadi mengerucut ya, biar makin lebih sedikit lah. Karena kalau pilihannya terlalu banyak, tentu aja kita makin bingung gitu. Nah, kemudian setelah itu, tentu aja kita bisa sortir juga berdasarkan kinerja. Karena kinerja terakhir dari reksadana itu bisa nih kita jadikan gambaran, oh ini si perusahaan MI
serius ya dan sukses nggak ngelola dana kelolaannya nasabah gitu. Jadi kita bisa jadikan cerminan juga kinerja di periode sebelumnya untuk prediksi sedikit lah di masa depan gitu. Jadi kalau di Mandiri Sekuritas tentu aja kita itu tidak menjual semua produk reksadana yang ada di Indonesia ya. Jadi kita pun mensortir produk dari MI yang masuk ke kami. Jadi masuk ke Mandiri Sekuritas pun udah disortir, nanti teman-teman nasabah bisa sortir lagi gitu. Jadi itu untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan seperti uang prestasi atau tidak amanah tadi ya. Jadi itu udah keminimalisir lah kalau teman-teman transaksi di kami. Kemudian seperti yang tadi ya langsung disortir aja mau yang jenis apa. Mungkin ada yang ngerasa saya tujuannya itu saya pengen masuk ke saham, cuma saya ragu. Nah, saya langsung beli reksadana saham aja lah, itu bisa juga difilter. Berarti pilih yang reksadana saham, nanti langsung kelihatan. Jadi teman-teman, cara pertamanya adalah tadi ya harus punya rekening Mandiri Sekuritas dulu, kemudian nanti di menunya difilter mau beli reksadana yang jenis apa, lalu lakukan analisis. Histori kinerjanya kemarin gimana, lalu kredibilitas dari MI-nya seperti apa, image-nya baik atau pernah melanggar aturan OJK, itu harus kita pertimbangkan ya. Lalu berikutnya, ini kebetulan di kami ada fitur yang sangat bagus, Mas Aldi dan teman-teman, untuk di reksadana itu kita ada fitur installment. Jadi fitur installment itu tiap bulan bisa auto debit untuk nabung reksadana. Karena kalau di saham itu kan walaupun yuk nabung saham, tapi kita harus sadar diri nih, tanggal gajian buka aplikasi beli. Tapi kalau di reksadana bisa langsung auto debit. Jadi nyadar nggak nyadar asal ada saldonya langsung ke debit gitu ya. Nah itu menurut saya itu spesial banget dan kebantu banget karena saya itu udah merasakannya. Kemarin sebelum pandemi, oke lah saya di auto debit tiap bulan, saya cek rutin, oke saya terima. Lalu begitu coronavirus datang ke Indonesia Maret 2020, itu saya udah deg-degan. Waduh, ini matiin installment reksadana apa enggak? Karena minusnya parah banget gitu ya. Tapi saya coba tahan lah. Saya coba terapin prinsip dollar cost averaging yang banyak teman-teman baca mungkin di artikel-artikel. Itu adalah teknik untuk berinvestasi ya, harus rutin, harus ya udah dibeli aja walaupun kondisinya naik turun, rajin aja dibeli gitu. Dan surprisingly waktu 2021 coronanya sudah mulai landai, itu saya kaget banget Mas Aldi bahwa saya baru ini ngelihat kinerja porto reksadana saya itu pertumbuhannya di atas 50% gitu. Jadi saya rasa kalau di saham saya biasalah ngelihat angka puluhan persen, tapi kalau di reksadana ternyata bisa juga gitu ya. Jadi benar ternyata prinsip dollar cost averaging atau nabung rutin itu benar-benar bermanfaat dan benar-benar membuahkan hasil gitu. Jadi fitur installment di Mandiri Sekuritas tadi itu benar-benar cocok lah untuk teman-teman yang pengen nabung investasi untuk meraih goals-nya, resolusi tahun barunya gitu. Baik, luar biasa ya. Jadi kalau kita mau pilih reksadana itu ada syarat-syaratnya atau ada cara-caranya ya. Kita harus filter dulu nih, dan kebetulan dari Mandiri Sekuritas itu sudah ada dibantu ya untuk melakukan screening dan filtering. Dan juga reksadananya sudah double checking nih dari Mandiri Sekuritas. Jadi nggak semua reksadana bisa masuk ya di aplikasi ini. Jadi udah 2 kali ya pengamanannya. Jadi investor bisa memilih reksadana yang sesuai dengan kriteria profil resikonya. Nah selanjutnya tadi disampaikan ada menu terkait auto debit ya. Artinya itu reksadananya kita bisa dipotong setiap bulan ya. Nah ini yang saya ingin tanyakan nih Mbak. Biasanya kan orang itu males nih kalau mau investasi nih karena
kebutuhan lain ya, atau misalnya keinginan lain mau dipenuhin dulu nih gitu, atau misalnya ada belanja barang baru nih, ada diskon satu-satu atau dua-dua atau sebelas-sebelas gitu ya, nah, ada diskon gitu ya. Nah kira-kira gimana sih tips-tipsnya nih Mbak kalau kita mau rutin ya melakukan investasi? Tadi udah disampaikan terkait DCA ya. Mungkin sekali dielaborasi kembali nih Mbak, apa sih yang dimaksud dengan DCA dan bagaimana menerapkannya? Silakan Mbak Selma. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, kayaknya lebih mudah kalau saya sharing terkait pengalaman pribadi aja ya, Mas Aldi, daripada kalau teori itu kayaknya ngebayanginnya aduh gitu. Jadi kalau saya ketika tanggal gajian ya, saya pun menerapkan prinsip-prinsip financial planning ya, teman-teman. Bisa diikutin di mana aja ya, di YouTube banyak, di Instagram banyak. Jadi kalau kita udah gajian nih, dapat duit, itu kita harus langsung alokasikan untuk kebutuhan berapa persen sih nih saya anggarkan. Kemudian untuk hura-hura ya seginilah gitu, jangan banyak-banyak lah tentunya gitu. Kalau bisa sih maunya semuanya, tapi ya janganlah gitu ya. Terus untuk investasi dan dana darurat itu tentu aja kita harus benar-benar cadangkan juga gitu, karena kita kan nggak boleh ya hidup untuk saat ini aja, karena kita juga harus merencanakan masa depan tadi. Jadi saya biasanya kalau sudah menganggarkan itu, uangnya langsung saya kirim tuh, saya transfer jatah investasi tadi ke rekening sekuritas saya. Akhirnya saya melihat bahwa di rekening gajian ya tinggal segini nih gitu ya. Jadi udah nggak bisa banyak macem-macem lah, karena uangnya udah diamanin di rekening terpisah, yaitu di rekening sekuritas. Nah, kemudian dengan saya yang mengaktifkan fitur auto installment tadi, jadi tiap bulan itu kan di debit ya teman-teman. 100.000 pun bisa, mau berapapun teman-teman bisa ya, minimal 100.000 itu tadi. Kemudian bisa disetting tuh, misalnya gajiannya tanggal 25, ya beri jeda 1 hari lah untuk auto debitnya gitu. Jadi misalnya tanggal 26 dipotong, karena saya butuh waktu ya mungkin 1 hari lah buat ngirim ke rekening sekuritas gitu. Jadi sekali lagi ya, nggak ada alasan untuk menunda-nunda, apalagi reksadana juga minimum pembeliannya sangat ringan tadi. Kemudian kalau kita bahas sedikit terkait prinsip DCA, dollar cost averaging tadi, memang itu adalah prinsip di mana kita itu harus disiplin rutin nabung, investasi ya teman-teman. Apapun kondisinya, maksudnya gini, kondisi itu yang saya maksud adalah entah itu harga reksadananya lagi naik atau lagi turun atau lagi diem doang, pokoknya saya di tanggal yang udah saya pasang tadi, tanggal 26, pokoknya harus beli, harus dipaksain nabung gitu ya. Dan fitur installment tadi pun memaksa saya untuk menabung reksadana gitu. Jadi kalau kita nggak pakai fitur itu, pasti ada aja alasan ya teman-teman. Entah mundur lah, ntar aja lah, minggu depan aja lah gitu. Nah itu saya rasa jangan deh. Jadi sekali lagi, fitur installment di Mandiri Sekuritas tuh benar-benar membantu banget untuk menerapkan prinsip dollar cost averaging. Karena nanti teman-teman pada akhirnya ya, misalnya punya goals 5 tahun lagi mau naik haji gitu, atau mau umroh. Nah itu nanti teman-teman lihat deh portonya. Dan saya pun udah banyak ngedenger bukti dari prinsip DCA yang pakai auto installment ini dari nasabah-nasabah gitu. Jadi benar-benar yang bukan cuma dipromoin sana sini biar uangnya nggak hilang doang, tapi memang saya pun sudah merasakan hal itu gitu. Baik, baik. Jadi memang salah satu cara ya yang paling rasional nih kalau kita mau investasi itu kita harus potong di depan ya, dan itu harus benar-benar dilakukan dan dibiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan ya, kebanyakan ini ya kalau kita lihat cerita teman-teman gitu atau dari pengalaman gitu ya, dananya itu habis gitu ya, nggak tahu uangnya kemana gitu. Jadi dengan metode DCA kita sisihkan di depan dan langsung alokasikan menjadi aset ya.
Dan itu akan membawa ketenangan nih dari kita ya. Wah, ternyata uang kita itu ada loh untuk investasi dan gak semuanya habis ya. Tapi ada sisanya untuk ditabung untuk masa depan gitu. Jadi seperti itu metode yang umum ya, yang wajib ya, yang perlu dilakukan oleh investor dalam memulai investasi. Baik, terima kasih Mbak Selma. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Apa sih tips-tips dan kunci sukses untuk investasi reksadana Mbak Selma? Silakan. Oke, kayaknya kalau menjawab pertanyaan ini, saya cuma bisa ngulang yang tadi aja, Mas Aldi, karena itu memang udah poin-poin paling penting ya. Selain kita yang nomor satu itu harus melakukan analisis, pastikan bahwa, dan ini saya benar-benar tekankan kepada nasabah ya, harus analisis. Jadi laporan bulanan atau kuartalan dari MI pun itu biasa rilis, biar kita lihat pertumbuhan kinerja dari reksadana yang kita punya itu gimana. Barangkali nih tahun ini baik, kemudian tahun depan ada image perusahaan MI-nya itu jelek, nah itu kita biar segera ambil keputusan gitu. Karena apa? Di reksadana itu ada yang namanya potensi pembubaran ya teman-teman. Itu biasanya memang resiko yang paling parah ya. Jadi kalau manajer investasi katakanlah ketangkep nih one prestasi, dia nggak amanah, nanti OJK akan memutuskan udah produk kamu harus dibubarin tuh. Akhirnya uang nasabah dicairkan. Nah kalau udah kayak gitu, bisa aja kita itu nggak nerima full dari yang kita tanamkan. Karena apa? Barangkali nih posisinya porto reksadananya lagi minus. Kalau dipaksa cut loss, akhirnya yang kembali ke nasabah jadi nggak utuh gitu. Jadi itulah kenapa yang paling penting siapa pengelola uang kamu itu harus benar-benar dicek gitu. Jadi sebelum fitur-fitur installment tadi diaplikasikan, memang analisis reksadana, karena sekali lagi tidak ada jaminan reksadana itu ini ya teman-teman harus diperhatikan betul-betul itu sih. Baik, baik. Jadi kita harus cek and recheck ya, karena kewajiban seorang investor ya untuk melakukan analisis mendalam nih sebelum kita berinvestasi. Umumnya ada dua laporan ya yang wajib disampaikan oleh manajer investasi kepada semua investor. Yang pertama itu adalah prospektus ya. Jadi di prospektus ini semua informasi tentang reksadana dan manajer investasinya itu ada di situ. Investor wajib baca itu prospektus sebelum melakukan pemilihan reksadana ya, wajib baca tuh karena di situ dijelaskan filosofi investasinya seperti apa, ini instrumennya mau dibelikan kemana dan siapa aja orang-orang di belakang layarnya gitu ya, jadi track recordnya bisa terlihat. Kemudian setelah kita baca prospektus, dalam melakukan investasi reksadana, setiap periode manajer investasi juga wajib memberikan laporan ya secara rutin kepada investor, yaitu berupa fact sheet ya atau fun fact sheet gitu atau laporan fakta kinerja reksadana. Itu juga wajib dibaca tuh terkait perkembangan secara periodik ya dari reksadana kita. Jadi kunci sukses seorang investor reksadana ya benar-benar melakukan analisis, disiplin dan rajin ya mempraktekkan atau apa istilahnya menerapkan DCA, dollar cost averaging di instrumen tersebut ya. Baik, terima kasih Mbak Selma. Ini saya yakin topik kita hari ini bermanfaat banget ya untuk audiens atau Bapak dan Ibu Sobat IDX yang baru belajar ya, pemula untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan Bapak dan Ibu masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A ya, agar bisa dibahas bersama nih oleh narasumber kita. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan coba pilah ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Aladin Jogja nih, terkait dana cadangan ya. Mbak Selma, dana cadangan sebaiknya disimpan ke reksadana jenis apa ya? Silakan Mbak Selma. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus banget karena saya pun sejak awal itu juga sudah ini ya menggambarkan bagaimana pola-pola dan rencana keuangan saya. Jadi kalau dari yang saya terapkan, nomor satu namanya dana darurat, itu kita harus punya porsi yang standby di kartu ATM. Karena apa? Namanya juga dana darurat ya. Dana darurat
yang paling pertama kenapa harus standby berupa tabungan yang siap kita ke ATM bisa ditarik, karena kita dihadapkan sama resiko-resiko yang paling berat. Misalnya nih, ada keluarga yang kecelakaan dan pasti kan wajib diselamatkan ya. Akhirnya kita harus tuh ke ATM narik duit untuk misalnya deposit ke rumah sakit. Jadi nomor satu harus ada porsi yang dialokasikan ke tabungan yang ready-nya cepet gitu ya. Lalu yang kedua, itu saya biasa buat beberapa layer ya. Yang kedua, saya juga masukkan ke produk reksadana pasar uang. Nah, kenapa kok reksadana pasar uang itu saya taruh di nomor kedua setelah tabungan tadi? Karena pencairan reksadana pasar uang itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 hari bursa, 2 hari kerja ya. Nah, karena kan kita juga mikir ya, di tabungan saya udah cukup nih, semisal ada apa-apa. Nah, nanti kalau ada resiko lain, sekiranya yang bisa butuh dananya ready 1-2 hari, maka nanti saya akan ambilkan dari tabungan reksadana pasar uang saya. Jadi itulah kenapa saya pun buatnya beberapa layer, kemudian nanti berikut-berikutnya itu mungkin bisa teman-teman pilih lagi gitu. Jadi yang dua yang paling utama, nomor satu harus ready di tabungan, standby berupa ini ya, biar kita bisa ke mesin ATM menarik langsung. Lalu yang kedua di reksadana pasar uang. Saya jujur nggak naruh dana darurat di saham, nggak. Jadi benar-benar utamanya di dua produk itu tadi aja. Gitu. Baik, ya semoga terjawab ya pertanyaannya ya dari Aladin_Jogja. Memang dana darurat ini sifatnya urgent gitu ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan harus cepat dicairkan nih. Kalau enggak mendesak banget ya. Jadi tadi alternatifnya bisa dalam bentuk cash dan kemudian dalam bentuk pasar uang ya. Karena pasar uang ini paling mendekati cash nih, tingkat likuiditasnya gitu. Jadi semoga terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A ya, atau ke kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan terkait sebentar, ya terkait reksadana pendapatan tetap nih. Mengapa alokasi aset reksadana obligasi rata-rata 80% ya, obligasi, sisanya deposito. Kan reksadana obligasi. Kenapa nih Mbak, kok reksadana ini cuma 80% gitu ya, dan 20%-nya ke dalam deposito. Kenapa komposisinya seperti itu ya? Silakan Mbak Salma. Oke, jadi pertama, kenapa kok seperti itu dan semua reksadana seperti itu? Karena memang peraturan dari otoritas seperti itu. Jadi komposisi yang ditetapkan dari otoritas ya, dari lembaga yang mengawasi perusahaan reksadana itu memang mewajibkan komposisi seperti itu. Kemudian kalau dalam pengaplikasiannya adalah kenapa kok harus tetap ada porsi yang dideposito atau biasanya itu standby berupa cash. Jadi barangkali 2%-nya di instrumen pasar uang lah pokoknya. Karena di reksadana itu bisa aja nih nanti ada nasabah yang mencairkan gitu ya. Nah kalau misalnya 100% portofolio reksadana di obligasi semua, obligasi itu kan tidak liquid ya teman-teman. Jadi kalau mau dijual belum tentu langsung laku. Tapi kalau nasabah sudah redeem atau ngeklik cairkan, saya butuh uang, itu manajer investasi harus memenuhi perintah atau request dari nasabah. Nah, sehingga cara atau strateginya adalah porsi yang nasabah request itu diambilkan dari 20% yang tadi itu dari cash atau porto deposito si reksadana. Karena kalau misalnya 100% di deposito, 100% di obligasi, tiba-tiba ada nasabah gede mau mencairkan dananya, waduh, MI-nya yang pusing gitu nanti. Nggak bisa dicairkan, kalau nggak bisa, nasabahnya nggak bisa cairkan dananya, kemudian menyampaikan ke sosmed misalnya, udah nanti reksadananya namanya langsung tercoreng. Nanti ke belakangnya akhirnya jatuhnya one prestasi ya, dan juga tidak memenuhi ketentuan dari otoritas tadi. Jadi sekali lagi
kenapa kok rata-rata 80%-nya di obligasi kalau untuk jenis pendapatan tetap ya, lalu sisanya di aset keuangan yang liquid. Karena untuk jaga-jaga nasabah melakukan redemption. Jadi biar kalau nasabah narik atau mencairkan itu pemenuhannya cepat. MI bisa ngirim hasil dana pencairannya itu secepat yang mereka bisa. Gitu. Baik, ya, jadi kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Dan juga nggak cuma reksadana pendapatan tetap, reksadana saham juga seperti itu ya. Jadi maksimal itu adalah 80%. Kenapa? Karena sisanya 20% digunakan untuk kebutuhan sewaktu-waktu ada redemption dari nasabah ya. Jadi kalau ada penjualan itu kan wajib dikasih tuh. Wajib dipenuhi ya permintaan redemption dari investor. Baik, semoga terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini tak terasa waktu sudah melewati pukul 18 WITA nih, Mbak Selma nih. Diskusi kita seru banget ya, sampai kita sudah nggak sadar ya berada di penghujung acara gitu ya. Saya yakin diskusi kita hari ini sangat bermanfaat ya, membawa pengetahuan kepada Bapak dan Ibu Sobat IDX. Kita ucapkan apresiasi dan applause yang luar biasa nih kepada Mbak Selma karena sudah meluangkan waktu sorenya ya untuk bisa berdiskusi bersama-sama nih dengan kita. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan Mbak Selma? Silakan. Mungkin nggak banyak ya Mas Aldi. Sekali lagi teman-teman, pokoknya yang belum atau masih ragu-ragu berinvestasi, langsung aja lah action. Kita learning by doing. Karena dulu tuh penyesalan terbesar saya adalah terlalu lama learning dan nggak action-action. Akhirnya saya kehilangan potensi-potensi yang besar yang harusnya saya bisa dapatkan dulu gitu. Jadi jangan sampai itu terulang di teman-teman. Sekali lagi yang paling bagus itu learning by doing.